Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Seperti biasa di video kali ini gue bakal bahas Youjo Senki. Tepatnya gue bakal bahas lanjutan anime Youjo Senki berdasarkan novelnya. Yang gue bahas kali ini adalah volume 5 dan ini adalah video part 1-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini juga adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Di sini gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini pasukan camp group milik Tanya dipindah tugaskan ke lokasi lain. Dan saat ini Tanya ada di dalam kereta dan dia tuh terlihat nyantai sambil baca koran. Gak lama datanglah Visa yang ngasih tahu Tanya tentang tamu yang saat ini tuh datang menemui Tanya. Ya, tamu itu adalah Letnan Kolonel Uger. Saat ini Uger masuk ke ruangan Tanya yang ada di kereta. Tanya tentunya menyambut Uger dengan sangat baik karena mereka adalah teman sekolah perang. Di sini keduanya ngobrol santai. Di sini diketahui ternyata ada perdebatan nih antar tentara di staf umum. Jadi divisi operasi yang dipimpin sama Rudersdorp, mereka tuh pengennya tuh pasukan kekaisaran melakukan pengepungan dan pemusnahan terhadap pasukan darat federasi. Ya, walaupun bisa dibilang mustahil, tapi hal itu diinginkan sama divisi operasi. Oh ya, jadi sebentar lagi ini bakal memasuki musim dingin. Makanya bagi divisi operasi, pasukan darat federasi itu harus segera diselesaikan. Jadi pasukan kekaisaran tuh harus menggempur besar-besaran tentara federasi. Dan itu harus dilakuin sebelum musim dingin. Divisi operasi itu sangat yakin bisa melakukan hal itu. Tapi ditentang nih sama korps layanan yang dipimpin Z-Tower. Korps layanan ini menganggap kalau rencana itu bisa dibilang penuh dengan resiko. Apalagi sebentar lagi musim dingin. Ya, bisa dibilang sangat sulit lah untuk mengumpulkan pasukan besar dalam rangka melakukan serangan yang besar. Korps layanan tuh lebih pengen dalam waktu 2 bulan ini, sebaiknya tuh waktunya tuh digunain untuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi musim dingin. Jadi dalam 2 bulan tuh daripada menyiapkan pasukan besar untuk perang besar, lebih baik persiapan untuk menghadapi musim dingin. Bisa dibilang berperang di salju sangat sulit. Jadi perlu persiapan dalam menghadapi musim dingin. Ya, bagi Tanya, perdebatan antara Z-Tower sama Rudersdorp tuh masuk akal. Karena rencana keduanya tuh sama-sama memiliki resiko yang besar. Jadi kalau misalkan mengikuti keinginan Z-Tower untuk mempersiapkan musim dingin dulu, hal itu sama aja membiarkan musuh memiliki waktu luang. Dan kalau musuh punya waktu luang, mereka tuh bakal mengatur ulang pasukan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan mengikuti keinginan Rudersdorp, bisa jadi rencana itu nggak berjalan dengan lancar. Dan kalau rencananya nggak berjalan dengan lancar, maka tentara kekaisaran tuh bakal kerepotan dalam menghadapi musim dingin. Karena mereka tuh belum mempersiapkan musim dingin. Jadi ya bisa dibilang perdebatan para jenderal yaitu Rudersdorp maupun Z-Tower, hal itu bisa dibilang memang wajar. Karena kedua rencana tuh sama-sama punya resiko dan keuntungannya masing-masing. Uger di sini jelasin
Karena perdebatan perbedaan dari rencana itu, diputuskanlah kalau staf umum tuh bakal memutuskan rencana setelah melakukan pengintaian terhadap musuh. Jadi sebelum diputuskan mengikuti rencana Z-Tower atau Rudersdorp, staf umum tuh maunya tuh melakukan pengintaian dulu terhadap musuh. Jadi bisa dibilang harus mengumpulkan informasi. Nah, mendengar itu di sini Tanya jadi ngerasain firasat yang buruk. Ya, ternyata pasukan Camp Group Tanya lah yang bakal dikirim dalam melakukan pengintaian. Selain itu, pasukan Tanya juga harus mengetahui kekuatan yang dimiliki sama musuh. Jadi bisa dibilang selain mengintai, pasukan Tanya juga harus melakukan penyelidikan terhadap musuh. Dan pasukan Tanya tuh harus bisa mengetahui seberapa besar dan seberapa kuat kekuatan musuh. Tanya di sini tentunya sangat terkejut. Untuk mengetahui kekuatan musuh bisa dibilang harus memancing musuh terlebih dahulu. Dan itu udah jelas bakal membahayakan pasukan Tanya. Dan bahkan resiko kematiannya sangat tinggi. Uger di sini minta maaf ke Tanya. Uger ngasih tahu kalau dialah yang menyarankan untuk menggunakan pasukan Tanya. Makanya dia tuh saat ini datang ke tempat Tanya untuk ngasih tahu Tanya secara langsung. Uger tuh jadi ngerasa nggak enak karena ternyata sarannya diterima. Dan akhirnya pasukan Tanya harus menghadapi bahaya kematian. Di sini diketahui juga kalau pemerintah tuh ternyata ditekan sama opini publik yang disebar sama berbagai media. Makanya mau nggak mau pemerintah tuh harus bergerak cepat karena tekanan dari publik yang nggak tahu situasi dalam perang. Tanya di sini mengerti kalau media-media sampah memang seperti itu. Tanya di sini ngasih tahu kalau pasukannya tuh bakal menerima misi ini. Setelah berpisah, Tanya saat ini hanya pasrah karena situasi sekarang tuh benar-benar sangat kacau. Singkatnya, saat ini pasukan Tanya mulai bergerak untuk melakukan misi pengintaian sekaligus penyelidikan. Saat ini pasukan Tanya menghabisi beberapa tentara yang belum berpengalaman alias tentara nggak resmi atau bisa juga disebut dengan gerilyawan. Ya, para gerilyawan dihabisi sama pasukan Tanya. Dua hari berlalu. Tanya saat ini masih ada di wilayah musuh untuk melakukan pengintaian. Saat ini pasukan Tanya mendapatkan info tentang adanya 4 penyihir musuh yang mulai mendekat. Di sini ketika melihat 4 penyihir itu, pasukan Tanya langsung menembak jatuh dengan mudah. Dan itu dilakukan dalam jarak yang cukup jauh. Saat ini situasi udah agak mereda dan gak ada lagi tembakan. Tanya di sini merintahin pasukannya untuk mengobati yang terluka. Dan Tanya juga tegasin kalau ada kesempatan mereka tuh harus menangkap tentara untuk dijadiin tawanan. Saat ini di malam hari terdengar suara tembakan. Tapi ya tentara-tentara itu masih unit biasa yang kecil dan mereka juga bukan tentara yang resmi. Sehingga hal itu bisa diatasi dengan mudah sama pasukan Tanya. Setelah mengetahui situasi sekarang aman terkendali, Tanya di sini merintahin pasukannya untuk segera istirahat. Tentunya beberapa orang bakal tetap waspada. Saat ini ketika nyantai dan Tanya ketika udah mau tidur, tiba-tiba ada 2 informasi tentang 2 batalion tentara federasi yang mulai memasuki wilayah yang udah dibuat sama Tanya. Tanya di sini menyuruh orang-orang untuk segera bangun. Dan Tanya merintahin untuk bersiap berperang melawan serangan di malam hari. Tanya juga di sini tuh masih bertanya-tanya kenapa musuh hanya mengerahkan 2 batalion. Padahal pasukan Tanya setingkat Camp Group. Di sini awalnya pasukan Tanya tuh dikepung. Tapi hal itu memang udah bagian dari strategi milik Tanya. Hingga akhirnya saat ini pasukan musuh didesak. Tanya juga di sini tuh merintahin ke para bawahannya untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik, yang tentunya sesuai dengan aturan perang. Tanya saat ini juga mengeluhkan situasi yang terjadi. Ya, setiap kali dia mau istirahat selalu aja ada serangan.
Tanya di sini ngerasa kalau serangan terus-menerus terjadi, hal itu bisa dibilang bakal sangat berbahaya. Karena bisa-bisa pasukannya tuh malah mati karena kelelahan. Tanya pun di sini mengatur pasukannya. Jadi gimana pun juga harus ada tentara yang dirotasi. Jadi harus ada pasukan yang istirahat tanpa ada gangguan apapun. Tanya saat ini masih terus berpikir. Dia tuh bingung gimana cara terbaik untuk mengatasi situasi yang saat ini dialami. Jadi kalau misi nggak segera diselesaikan, segala persediaan dan sumber daya yang dimiliki sama pasukan Tanya bisa habis. Makanya saat ini Tanya tuh harus mikirin apa yang harus dilakuin. Saat ini Tanya mendatangi tempat interogasi dan dia tuh mau mengamati interogasi yang dilakuin sama Weiss. Tanya di sini tuh penasaran kenapa federasi tuh bersikuku untuk terus berperang padahal udah berkali-kali dikalahkan. Di sini tahanan itu ternyata ngasih tahu alasan mereka selalu berjuang itu semua demi kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi mereka tuh percaya dengan mengalahkan kekaisaran, maka hidup mereka tuh bakal berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dan tentunya mereka tuh mau membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Tanya di sini masih terus mengamati interogasi dan dia tuh nyimpulin kalau gerilyawan federasi itu sekarang memiliki ideologi yang berbeda dengan federasi yang saat ini komunis. Dan alasan para gerilyawan federasi bersemangat dalam berperang itu semua tuh karena rasa patriotisme yang tinggi. Jadi bukan karena mereka komunis. Tanya saat ini kesal karena rasa nasionalisme tuh sekarang menjadi pemicu orang-orang gak berhenti berperang. Jadi semakin musuh runtuh, dengan rasa nasionalisme musuh tuh menjadi semakin bersatu dan justru bakal menjadi semakin kuat. Tanya saat ini ada di ruangannya dan dia tuh masih kesal dengan situasi yang terjadi saat ini. Tanya saat ini tuh terus berpikir tentang langkah terbaik. Saat ini Tanya bertemu Zetour. Tanya di sini ngasih tahu Zetour, kekaisaran tuh sebaiknya jangan lagi menyerang atas dasar ideologi. Bagi Tanya, menyerang atas dasar ideologi sekarang tuh nggak penting. Ya, Tanya ngomong gitu, hal itu didasari karena kekaisaran tuh saat ini menyerang beberapa gerilyawan federasi. Kekaisaran tuh menganggap kalau mereka adalah komunis. Nah, tentara gerilyawan itu bukanlah komunis. Jadi mereka tuh berbeda dengan tentara resmi federasi. Tanya di sini ngasih tahu kalau kekaisaran tuh harus mulai berteman dengan orang-orang dari negara lain. Tentunya di sini Zetour ngasih tahu kalau mencari teman tuh nggak mudah. Jadi bisa dibilang sangat sulit. Apalagi ada beberapa catatan sejarah yang tentunya hal itu bakal menjadi semakin mempersulit hubungan pertemanan antar negara. Di sini juga ada pembahasan soal bahasa yang membuat sulitnya berkomunikasi antar negara. Tanya di sini ngasih tahu, dia tuh mau kalau tentara kekaisaran menduduki suatu wilayah musuh. Tanya tuh mau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa wilayah tersebut. Dengan gitu, harusnya bisa terjalin komunikasi dengan orang yang ada di wilayah tersebut. Dengan komunikasi yang baik harusnya nantinya tuh kekaisaran bisa membuat sekutu. Tanya di sini ngasih tahu, untuk negara federasi banyak gerilyawan tuh yang ternyata bukanlah komunis. Nah, karena mereka bukan komunis, harusnya kekaisaran tuh bisa membuat sekutu dengan mereka yang berbeda ideologi dengan pemerintahan negara federasi. Zetour juga saat ini dia tuh ngasih laporan-laporan ke Tanya. Laporan-laporan itu berasal dari pasukan Flat Gendarmerie. Tanya di sini ngasih tahu kalau orang-orang Flat Gendarmerie mereka tuh nggak bagus dalam berbahasa federasi. Makanya sering terjadi kesalahan terjemahan yang dilakuin sama mereka. Jadi Tanya tuh nggak mau terlalu percaya sama laporan orang-orang Flat Gendarmerie.
Tanya di sini ngasih tahu, sebaiknya tuh jangan terlalu percaya sama laporan dari orang-orang Feldgendarmerie. Tanya di sini jelasin, ketika pasukan Tanya menginterogasi para tahanan, pasukan Tanya tuh mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Tanya ngasih tahu kalau di pasukannya tuh ada orang yang mahir berbahasa Federasi. Makanya Tanya yakin kalau orang-orang Feldgendarmerie saat ini tuh telah salah menerjemahkan bahasa Federasi. Tanya di sini ngasih tahu, para gerilyawan Federasi yang dihadapi sekarang tuh mereka tuh nggak ada hubungannya sama komunis. Tapi dalam laporan Feldgendarmerie, para gerilyawan tuh dianggap komunis. Dan para gerilyawan tuh dianggap masih sejalur dengan Federasi. Padahal para gerilyawan bukanlah komunis. Tanya di sini jelasin kalau kekaisaran tuh sekarang harus pintar-pintar dalam memilih kawan atau lawan. Jadi, berdasarkan info yang didapat sama Tanya, sekarang tuh minoritas orang-orang di Federasi, mereka tuh memusuhi golongan komunis yang ada di sana. Makanya Tanya tuh ngerasa ada kesempatan bagi kekaisaran untuk membentuk sekutu dengan minoritas orang-orang Federasi. Tanya juga ngasih tahu dengan bersekutu dengan mereka, maka kekaisaran tuh bisa memantau Federasi dari dalam. Di sini Tanya masih terus jelasin kalau gerilyawan Federasi itu bisa dijadiin sekutu karena mereka tuh bukanlah tentara yang resmi. Ya, walaupun mereka punya senjata yang sama dengan tentara resmi Federasi, tapi bukan berarti mereka tuh ada di pihak yang sama. Tanya di sini masih terus meyakinkan Zetour. Tanya ngasih tahu kalau kekaisaran tuh sebaiknya jangan menganggap semua rakyat Federasi itu komunis. Jadi ada beberapa orang yang gak sejalur dengan negara Federasi. Zetour saat ini pusing dengan info-info yang telah didapat sama Tanya. Jadi ya, kalau tentara kekaisaran terus berperang melawan para gerilyawan dari Federasi, hal itu bisa dibilang cuma bakal menghabiskan sumber daya. Karena bisa dibilang mereka tuh bukanlah tentara resmi Federasi. Dan mereka tuh gak sejalur dengan Federasi. Jadi bisa dibilang percuma kalau kekaisaran berperang melawan mereka. Bisa-bisa sumber daya mereka cepat habis. Dan kalau sumber daya udah habis, hal itu udah sangat jelas merugikan kekaisaran. Zetour di sini salut sama Tanya karena bisa menyadari hal itu. Dengan info-info itu, harusnya kekaisaran tuh gak bakal lagi sembarangan memerangi suatu kelompok. Di sini, dalam hatinya, Tanya juga sangat kesal karena dia tuh baru menyadari kalau gak semua orang di Federasi adalah komunis. Tanya tuh gak menyadari itu karena dia tuh udah dibutakan sama kebenciannya terhadap komunis. Makanya ketika dia melihat orang Federasi, Tanya tuh selalu menganggap kalau mereka adalah musuh. Padahal beberapa orang Federasi itu nggak sejalur dengan pemerintahan komunis. Setelah Tanya pergi dari ruangan, saat ini Zetour memanggil Lergen ke ruangan. Zetour di sini ngasih beberapa tugas ke Lergen. Di sisi lain, saat ini ada rapat antara para petinggi di Commonwealth. Di sini Perdana Menterinya juga ikut dalam rapat tersebut. Seperti biasa pembahasannya itu adalah seputar perang yang terjadi. Dan mereka tuh membahas langkah-langkah apa aja yang harus diambil sama Commonwealth. Bagi Commonwealth, membiarkan kekaisaran dan para komunis saling menghabisi satu dengan yang lainnya, hal itu adalah sesuatu yang hebat. Commonwealth juga saat ini tuh ngomongin strategi. Salah satunya tuh tentang menggerakkan angkatan laut yang mereka miliki. Besoknya ada pertemuan antara Jenderal Habergram dan Perdana Menteri Commonwealth yaitu Churchill. Pertemuan keduanya tuh berlangsung di tempat Perdana Menteri. Di sini tuh ada obrolan tentang kemungkinan adanya pengkhianat dari Commonwealth yang udah ngasih info ke musuh. Tapi setelah penyelidikan yang dilakuin sama intelijen, ternyata masih belum ada indikasi tentang adanya pengkhianat. Tapi ya pada intinya hal itu masih dalam penyelidikan.
Di sini Curbul ngasih tahu Habergram tentang federasi yang mau ngadain pertemuan intelijen dengan Commonwealth untuk membahas tentang pertukaran intelijen. Dan federasi juga mau membahas tentang menghadapi kekaisaran bersama-sama. Curbul di sini merintahin Habergram untuk bertemu dengan intelijen federasi. Ya, Commonwealth tuh menerima tawaran pertemuan karena federasi tuh janji bakal melepaskan tahanan-tahanan intel yang berasal dari Commonwealth yang saat ini tuh dipenjara sama federasi. Ya, jadi kedua negara tuh saling menyelidiki lewat intel masing-masing dan tentunya ada yang ketahuan. Makanya ketika mau mengajak kerjasama, otomatis para tahanan itu harus dibebasin. Di sisi lain, Loria saat ini lagi menandatangani dokumen-dokumen pembebasan tahanan. Ya, karena Commonwealth menyambut baik tawaran kerjasama, maka tahanan Commonwealth tuh sekarang harus dibebasin. Loria juga di sini tuh merintahin intelijen untuk sementara waktu menghentikan semua kegiatan pengintaian ilegal terhadap Commonwealth. Karena kalau ketahuan, hal itu bisa membuat buruk hubungan antar negara. Loria juga di sini tuh merencanakan berbagai hal demi kemenangan. Loria tuh bahkan gak segan bakal mengorbankan para pemuda dan manfaatin para pemuda selama dia tuh bisa memenangkan perang melawan kekaisaran. Saat ini Tanya dan pasukannya pindah ke ibu kota. Dan Tanya saat ini menuju kantor staf umum, lebih tepatnya kantor divisi operasi. Tanya tuh sekarang mau bertemu Rudersdorf. Saat ini sebagai basa-basi, Rudersdorf di sini tuh memuji kinerja Tanya di front timur. Di sini Rudersdorf juga ngasih Tanya sebuah penghargaan, yaitu White Wing Grand Iron Cross. Rudersdorf juga di sini tuh ngasih tahu kalau camp group yang dipimpin sama Tanya sekarang tuh bakal dibubarin. Tanya di sini tentunya terkejut. Tanya di sini memohon supaya camp groupnya nggak bubar. Tanya ngasih tahu kalau dia tuh udah bekerja keras dalam membentuk camp group yang sangat luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau sekarang dibubarin. Rudersdorf ngasih tahu kalau camp group yang dibuat sama Tanya adalah camp group yang hebat. Tapi tugas dan tujuan mereka dibentuk tuh sekarang udah selesai. Jadi sebaiknya dibubarin. Di sini Rudersdorf masih terus jelasin kenapa camp group harus dibubarin. Tanya di sini tuh tetap gak mau kalau camp groupnya dibubarin. Tanya beralasan kalau wilayah timur tuh saat ini butuh camp groupnya. Di sini Rudersdorf terus ngasih penjelasan ke Tanya, dan Tanya tuh sekarang gak bisa berbuat apa-apa. Jadi bisa dibilang sekarang orang-orang dari camp groupnya mereka tuh bakal kembali lagi ke divisi mereka masing-masing. Jadi tentara-tentara hebat itu sekarang bakal pulang ke divisi mereka masing-masing. Jadi nggak ngumpul di suatu kelompok. Rudersdorf di sini ngasih tahu Tanya tuh sekarang bisa memimpin kembali pasukan batalion penyihir 203. Rudersdorf juga ngasih tahu kepada Tanya, staf umum sekarang tuh lagi dalam proses membentuk sebuah camp group. Nah, karena Tanya satu-satunya orang yang sukses dalam memimpin sebuah camp group, staf umum mau kalau Tanya tuh nantinya bakal memimpin camp group yang udah dibuat sama staf umum. Tapi ya sekarang staf umum masih dalam pembuatan camp groupnya. Rudersdorf di sini ngasih tahu untuk sementara batalion Tanya tuh sekarang bakal ditugasin dalam berpatroli di Laut Utara. Setelah pemberian tugas, Tanya pun sekarang pergi. Ya walaupun kesal, Tanya tuh mau gak mau tetap harus mengikuti perintah. Saat ini Tanya dan pasukannya ada di kapal laut. Dan saat ini tuh ada laporan mengenai musuh yang telah ditemukan. Jadi misi Tanya kali ini, dia tuh harus menghentikan kapal musuh. Dan setelah kapal berhenti dan gak bisa bergerak, maka kapal selam kekaisaran tuh nantinya bakal datang untuk menenggelamkan kapal tersebut.
Tanya saat ini melihat menggunakan teropong dan ternyata ada satu kapal besar yang membawa senjata. Dan itu adalah kapal yang menjadi target mereka. Tanya saat ini merintahin pasukan batalionnya untuk bergerak. Dan dia tuh merintahin untuk segera mendekati kapal itu. Di saat pasukan Tanya udah menukik dan bersiap untuk menyerang kapal, Tanya di sini tuh ngerasain firasat yang buruk. Tanya pun di sini membatalkan serangan dan dia menyuruh pasukannya untuk terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan ya, benar aja, kapal musuh tuh sekarang mulai menembaki pasukan Tanya dengan banyak tembakan. Tanya bersyukur karena pasukannya tuh tepat waktu menghindar. Saat ini Tanya juga melihat ada pasukan penyihir dari Commonwealth yang mulai mendekat. Di sisi lain, Mayor Jenderal Habergram saat ini tuh terkejut karena pasukan musuh bisa menghindari serangan tiba-tiba. Habergram di sini salut sama intuisi pemimpin penyihir dari musuh. Habergram di sini menduga kalau pasukan penyihir musuh itu adalah pasukan milik Tanya. Habergram pun di sini mengirim 2 resimen penyihir untuk mengalahkan satu pasukan batalion milik Tanya. Saat ini pasukan penyihir Commonwealth mulai bergerak dan mereka tuh mulai memburu batalion Tanya. Ya, di sini pasukan Commonwealth percaya diri karena mereka tuh bisa dibilang menang jumlah. Di sisi lain saat ini pasukan Tanya udah sampai di ketinggian 8.000 kaki. Dengan jarak seperti itu, udah gak mungkin ada penyihir yang bisa mengejar. Tanya sekarang membagi batalionnya menjadi per kompi. Dan kompi yang dipimpin sama Tanya, kompi itu bakal mulai mengarah ke kapal. Sedangkan pasukan lain tuh ternyata dikasih tugas lain, yaitu untuk menghentikan penyihir musuh yang ada. Pasukan Tanya di sini mulai berpencar. Musuh saat ini tuh mulai dihabisi satu demi satu. Pasukan musuh saat ini berada dalam kekacauan karena serangan pasukan dari Tanya. Pasukan Tanya ini bisa dibilang bergerak sangat cepat. Di sisi lain saat ini alarm kapal berbunyi. Saat ini juga ada peringatan tentang musuh yang menyerang. Mary saat ini tuh mendengar info-info tentang musuh. Dan Mary tahu kalau saat ini musuh yang dihadapi adalah Tanya. Mary saat ini mau balas dendam. Mary saat ini ngomong ke Kolonel Drake kalau pasukannya tuh sekarang bakal pergi menghadapi musuh yang ada di udara. Tapi hal itu ternyata ditolak sama Drake. Drake kasih tahu kalau pasukan Mary itu sekarang harus menjaga di kapal. Jadi pasukan Mary itu bakal menjadi pasukan tambahan. Jadi sekarang tuh belum waktunya pasukan Mary untuk perang. Mary saat ini frustasi. Tapi nggak lama, ternyata musuh udah semakin mendekat ke kapal. Dan pada akhirnya pasukan Mary pun diberikan perintah untuk menghentikan pasukan musuh yang mulai mendekati kapal. Saat ini, Tanya ngerasa situasi sekarang tuh nggak bagus. Jadi, Tanya tuh punya misi untuk menghentikan laju kapal. Dan setelah kapal berhenti, maka kapal selam kekaisaran tuh bakal menghancurkan kapal itu. Jadi tugas Tanya tuh sekarang cukup untuk menghentikan laju kapal. Dan sekarang tuh bisa dibilang Tanya tuh ngerasain situasinya kurang bagus. Tanya sekarang tuh ngerasa harus segera menghentikan gerak laju kapal tersebut. Karena kalau nggak segera, maka pasukannya tuh bisa dalam bahaya. Tanya di sini tuh nggak mau kalau pasukannya berada dalam bahaya. Makanya saat ini Tanya mengubah perintahnya. Tanya ngasih tahu siapapun yang udah kena tembak, Tanya mau kalau orang itu langsung dibawa untuk mundur. Tanya juga ngasih tahu kalau pasukannya sekarang tuh harus segera menyerang kapal. Tanya saat ini mulai menggunakan senapannya, tapi tiba-tiba dia tuh ngerasain firasat yang buruk. Ya, ada sinar panas yang saat ini mengarah ke Tanya. Tanya di sini langsung menghindar.
Tanya sekarang mendengar suara orang berteriak. Ya, orang itu adalah Mary. Tanya di sini mendengar teriakan Mary soal dendam karena Tanya tuh pernah membunuh ayahnya. Tanya di sini ngasih tahu kalau saat ini adalah masa berperang. Jadi sangat konyol kalau ada orang yang punya dendam pribadi kepadanya. Karena yang dilakuin Tanya tuh cuma melakukan tugasnya. Gak lama, Tanya sekarang dapat laporan tentang pasukannya yang udah mulai melakukan serangan beruntun ke geladak kapal. Dan serangan itu ternyata membuahkan hasil. Tanya di sini senang karena pasukannya tuh bisa diandalkan. Dan pasukannya tuh berhasil melancarkan banyak serangan ke kapal. Hingga akhirnya mengenai mesin kapal. Dan itu bisa menghentikan laju kapal. Nah, karena kapal udah berhenti, Tanya di sini tuh ngerasa harusnya hal itu udah cukup. Dan Tanya di sini merintahin pasukannya untuk segera mundur. Di sini, untuk menahan musuh yang mengejarnya, Tanya di sini tentunya nembakin 3 ledakan. Sehingga musuh yang mengejarnya bakal kesulitan. Nah, ketika Tanya pergi, ternyata Mary masih terus mengikuti Tanya. Tanya saat ini kesal karena Mary masih terus mengikutinya. Dan Mary juga saat ini tuh melakukan beberapa serangan kepada Tanya. Tanya di sini tuh mempercepat kecepatannya. Dan dia tuh terbang zigzag dengan cepat. Sehingga serangan Mary bisa dihindari dengan mudah. Singkat cerita, Tanya pun berhasil kembali ke pasukannya. Saat ini, Tanya tuh melihat ke arah Mary. Dan ternyata Mary masih mengejarnya. Saat ini Tanya terlihat kesal karena Mary masih terus mengikutinya. Tanya di sini pun akhirnya melemparkan granat ke Mary. Tujuannya untuk jatuhin Mary. Ya, di sini Mary mulai jatuh. Tapi walaupun gitu, Tanya di sini melihat kalau Mary masih ada kemungkinan hidup. Karena Mary itu melakukan pertahanan. Singkat cerita, pasukan Tanya kembali ke markas. Saat ini Tanya juga dapat laporan tentang pasukannya. Ya, ternyata batalion milik Tanya dalam misi kali ini tuh bisa dibilang mengalami kerugian. Jadi ada 4 orang yang mati, 3 orang yang gak bisa terbang, dan 3 lagi yang saat ini terluka parah. Jadi bisa dibilang pasukan Tanya tuh mengalami kerugian. Saat ini pasukan Tanya mulai mengurus orang-orang yang terluka. Dan tentunya mereka juga mulai mengurus orang-orang yang mati. Saat ini bagi Tanya, kehilangan beberapa anggota pasukannya tuh benar-benar sebuah kerugian. Pasukannya tuh bisa dibilang adalah pasukan para elit. Jadi bisa dibilang sangat rugi kalau dia tuh harus kehilangan beberapa orang. Tanya di sini tuh ngerasa bersalah. Tanya tuh menyesali karena dia terlalu percaya diri terhadap pasukannya. Dan hal itu ternyata berakibat fatal hingga membahayakan pasukannya. Wes di sini ngasih tahu kalau itu semua bukanlah salah Tanya. Di sini ketika ngobrol, Tanya di sini mengetahui kalau ternyata kapal selam kekaisaran, ternyata kapal selam itu gagal menenggelamkan kapal musuh. Padahal kapal musuh itu udah dihentikan lajunya sama pasukan Tanya. Tapi kapal musuh gagal ditenggelamkan. Nah, mendengar itu, Tanya di sini semakin berduka. Karena itu artinya sama aja kalau pasukannya tuh mati sia-sia. Tanya saat ini dipenuhi amarah karena kematian pasukannya bisa dibilang sia-sia. Singkat cerita, Tanya sama pasukannya tuh mengadakan pemakaman untuk pasukannya yang mati. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Kapet Baldi, Mastermind X, Randy Alven, Julie, Nopal, Ragil Bayi Haki, Renan, Sukasa, Dino Bagus, Kataya Mataka, Tinotsu, HS,
Rev, Sasuga, Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.